Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku, sahabat khazanah tafsir hadis, kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut serta sebagai pembeda. Nah, saudara, dalam ayat ini ada satu kalimat yang menjadi perhatian khusus bagi kita, yaitu Al-Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lah, kok bisa? Secara kan Al-Quran kitab suci umat Islam, tapi mengapa pada ayat tadi disebutkan Al-Quran petunjuk bagi manusia? Seolah-olah dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa semua manusia bisa mengkaji dan mendapatkan hidayah dari Al-Quran selama dia menggunakan potensi yang ada pada dirinya dengan optimal, didukung dengan perangkat alat keilmuan yang digunakan untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai teladan, yang hikmahnya tersirat bahwa untuk mendapatkan hidayah dibutuhkan suatu usaha, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mencari hidayah tauhid, hidayah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berkelana, berpetualang dengan nalarnya. Ketika Nabiullah Ibrahim memperhatikan bintang-bintang yang ada di langit, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 74 dan seterusnya, Nabiullah Ibrahim melihat bintang. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika keindahan bintang itu lenyap, qala la uhibbul afilin, saya tidak menyukai sesuatu yang hilang. Kemudian Nabiullah Ibrahim di malam lainnya melihat bulan. Nabiullah Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Bentuknya lebih besar daripada bintang, menyinari di gelapnya malam. Tapi ketika bulan itu pun menghilang, Nabiullah Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Ketika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, maka aku akan tergolong sebagai orang-orang yang tersesat. Kemudian Nabiullah Ibrahim kembali berpetualang dengan pemikirannya. Ketika melihat matahari yang terbit, Nabiullah Ibrahim berkata, hadza rabbi hadza akbar. Inilah Tuhanku. Ini ukurannya lebih besar, pancaran cahayanya lebih terang. Tapi ketika matahari pun itu menghilang, Nabiullah Ibrahim berpasrah dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa bulan, bintang, matahari ada yang memperjalankannya dan dialah yang maha kuasa. Dari sini kita dapat memetik hikmah bahwa untuk mendapatkan suatu hidayah diperlukan usaha. Terkait dengan keadaan kita sekarang, perlu usaha untuk mendapatkan hidayah, khususnya di bulan suci Ramadan. Hidayah sudah tersedia di depan kita, petunjuk sudah tersedia di depan kita, yakni Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan, mempertahankan petunjuk tersebut. Nabiullah Ibrahim pun dalam lanjutan ayat tadi memberikan suatu kisah teladan.
Ketika Nabiullah Ibrahim mempertahankan prinsipnya, Nabiullah Ibrahim dibantah, ditentang oleh kaumnya. Wahajjahu qaumu. Kaumnya pun membantah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap mempertahankan prinsipnya. Qala atuhajjuni fillah wa qad hadan. Apakah engkau akan membantahku padahal Allah telah memberikan petunjuk kepadaku? Inilah juga yang patut kita contoh dengan mempertahankan hidayah. Kemudian saudara, memangnya apa sih yang akan kita dapatkan dengan mempertahankan hidayah? Dengan berusaha mengejar hidayah, mendapatkan hidayah, mempertahankannya, apa yang dapat kita peroleh dari hidayah tersebut? Masih dalam rentetan ayat di surah Al-An'am, bahwa Allah meninggikan, narfa'u darajat, Allah meninggikan derajat Nabiullah Ibrahim. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga memberikan anugerah berupa anak yang cerdas, anak yang soleh, Nabiullah Ishaq alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di ayat lain Allah bahkan menjamin kehidupan Nabiullah Ibrahim di surah An-Nahl ayat 122. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah memberikan kebaikan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia juga di akhir ke dalam orang-orang yang soleh. Masya Allah, di dunia dijamin kehidupannya oleh Allah, dan di akhirat pun digolongkan ke dalam orang-orang yang soleh. Maka saudara, di bulan Ramadan ini mari kita mengusahakan untuk mempertahankan hidayah dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran agar petunjuk tersebut tertancap kuat di dalam diri kita. Di surah Al-Baqarah tadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran itu mengandung bayyinatim minal huda, penjelasan yang terkait dengan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, yang tak kalah pentingnya juga adalah kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu pesan di akhir sharing kita kali ini, yakni bertakwalah semampumu, beramallah semampumu, tapi jangan pernah engkau lupakan keduanya meskipun engkau mampu. Bertakwalah semampumu, fattaqullaha mastata'tum. Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala potensi yang kita miliki. Beramallah semampumu, kita senantiasa melakukan amal-amal soleh dengan daya dan segala upaya yang kita optimalkan. Tapi jangan pernah engkau lupakan keduanya meskipun engkau mampu. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk melupakan bertakwa kepada Allah, melakukan amal soleh meskipun kita mampu. Meskipun di sekitaran kita banyak hal yang bisa menggoyahkan kedua hal tersebut. Karena kedua hal tersebut merupakan bekal yang mampu mengantarkan kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian sharing ilmu yang mampu kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu murni dari kekhilafan kami, dan kalau ada kata yang benar itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.